Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Fadi Lumintang. Pada hari ini kita ada sama-sama untuk mengikuti ibadah pemakaman sekalipun hanya lewat online. Pemakaman dari Bapak Budi yang sama-sama kita kasihi. Saya tahu bersama-sama pada saat ini tentunya juga ada keluarga, bahkan saudara sahabat yang ditinggalkan. Hari ini di ibadah pemakaman daripada Bapak Budi, sekalipun Pak Budi dipanggil Tuhan dengan cara terpapar COVID-19, tapi kita yakin dan percaya di balik semua apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di ibadah pemakaman pada saat ini saya mengambil satu tema pengharapan dalam duka cita. Pengharapan dalam duka cita saya ambil dari nats kita di 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat setiap kita. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari 1 Tesalonika pasal yang keempat sampai dengan ayat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18 yang barusan saya baca untuk Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran yang bisa kita ambil sesuai dengan tema kita di ibadah pemakaman pada saat ini, pengharapan dalam duka cita. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa pada 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 13, ini adalah surat Paulus untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus sementara memberitahu karena pada saat itu kondisi daripada jemaat di Tesalonika menurut tafsiran daripada Full Life berkata bahwa mereka sendiri mengalami kebingungan pada saat itu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal. Nah, mereka berpikir bahwa orang yang sudah mati sebelum Kristus datang kembali untuk gereja tidak akan dibangkitkan. Makanya Paulus perlu beritahu ini, sehingga juga mengakibatkan banyak orang yang pada saat itu konteks jemaat di Tesalonika merasa sedih ketika kemudian ada keluarga, sahabat ataupun sesama orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menulis surat ini. Nah, apa hubungannya dengan setiap kita yang ada pada saat ini? Ini yang saya ingin angkat pada saat ini, Bapak Ibu. Kita ketahui di tengah-tengah pandemi COVID-19, COVID-19, ada begitu banyak orang yang kita kenal, saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, terpapar oleh COVID-19, termasuk kita pada siang hari ini di pemakaman daripada Bapak Budi, sekalipun lewat aplikasi yang ada, tapi biarlah ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu, baik itu keluarga yang ditinggalkan, maupun kita sebagai saudara-saudara, maupun siapapun kita yang melihat ibadah pada saat ini lewat aplikasi. Bapak Ibu, lebih lanjut mari kita akan sama-sama lihat apa sih yang firman Tuhan katakan untuk kita, setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ada janji nih Bapak Ibu, saya coba bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, untuk keluarga yang ditinggalkan, bahkan buat setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan oleh karena karya Kristus, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang pertama, ada janji nih buat siapapun yang meninggal di dalam Tuhan Yesus. Apa janjinya? Yang pertama, dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Tadi sudah jelas Bapak Ibu di ayat-ayat yang barusan saya baca. Saya tidak perlu mengulangi kembali bahwa ada kepastian bahwa janji firman Tuhan buat setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus itu dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Kepastian kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali ketika orang dipanggil Tuhan, tentunya orang ada di Firdaus dulu, nanti ada saatnya akan menghadapi penghakiman, baru kemudian kita akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tapi ini adalah sebuah kepastian. Nah, saya yakin ini menjadi sebuah dorongan buat setiap kita bahwa kehidupan kita di dunia ini memang cuma sementara. Kita bisa dipanggil Tuhan dengan cara apapun, entah karena sakit penyakit, entah karena wabah, ada mungkin yang karena begitu lagi tidur, tiba-tiba besoknya sudah dipanggil Tuhan.
Nobody knows, tidak ada seorang pun yang tahu Bapak Ibu. Tetapi kabar baiknya buat setiap kita lewat ibadah pemakaman pada saat ini, saya ingin menguatkan bahwa ada kepastian untuk setiap kita yang dipanggil Tuhan, yang meninggal di dalam Tuhan. Kenapa? Kepastiannya adalah kita pasti dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada kekekalan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, menikmati segala hal yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana dengan setiap kita? Nah, saya yakin bahwa firman Tuhan ini bukan hanya tentunya buat yang sudah dipanggil Tuhan, karena ya dia sudah dipanggil Tuhan, tapi bagaimana dengan kita? Nah, saya dibacakan sebuah ayat Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan begini, Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Menarik ketika pengkhotbah yang kita ketahui bersama ditulis oleh Raja Salomo, kemudian memberikan sebuah nasihat buat setiap kita bahwa lebih baik kita pergi ke rumah duka lebih daripada ke rumah pesta. Pertanyaannya, kenapa kita disuruh memperhatikan? Kenapa kita, firman Tuhan katakan hendaklah setiap orang yang hidup memperhatikannya? Saudara dan saya, kenapa kita kata firman Tuhan, perhatikanlah bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin kita lihat dulu satu ayat dari Mazmur 103, beberapa ayat maksud saya. Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat setiap kita. Adapun manusia, Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Hal yang pertama Bapak Ibu, yang terpenting dari setiap kita justru yang masih hidup, kita disuruh pergi untuk ke rumah duka. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kita disuruh memperhatikan apa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Dari kisah, dari pelajaran, dari firman Tuhan untuk menyuruh kita untuk datang, lebih baik datang ke rumah duka. Hal yang pertama adalah Bapak Ibu, kehidupan dari firman Tuhan yang kita baca. Kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini terbatas. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil buat kita yang masih hidup lewat ibadah pemakaman pada saat ini, sekalipun lewat aplikasi ataupun ketika kita datang ke rumah duka. Hal yang pertama yang bisa menjadi pelajaran buat setiap kita dari firman Tuhan yang sudah katakan bahwa kehidupan manusia terbatas di dunia ini. Tetapi Mazmur katakan kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kesadaran bahwa kehidupan manusia di dunia ini terbatas seharusnya membuat kita jangan fokus terhadap dunia ini. Ada banyak orang dibutakan dengan hal-hal dari dunia ini sehingga melupakan fokus yang sejati dari kehidupan setiap manusia. Apa itu? Mencari tahu kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Makanya buat kita yang masih hidup, yuk sadari bahwa hidup kita di dunia ini terbatas Bapak Ibu. Jangan sampai kita mencari kekayaan, kita mencari sesuatu sampai kita melupakan Tuhan. Sampai kemudian kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Sampai kemudian kita melupakan ibadah kita dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, karena sejatinya hidup kita di dunia ini terbatas. Kalaupun kita yang berkata, saya masih muda, masih panjang hidup saya di dunia ini. Siapa yang tahu? Saya pernah mengenal ada orang-orang yang jauh lebih muda daripada saya. Nggak sakit, tapi tiba-tiba kemudian dia tidur, besoknya udah nggak bangun. Untuk yang anak-anak muda juga, jangan anggap bahwa karena umur kita masih panjang dan kita berpikir bahwa hidup kita masih panjang di dunia ini. Nobody knows, tidak ada yang tahu. Karena itu yuk sadari bahwa hidup kita di dunia ini terbatas, supaya kemudian di poin yang kedua Bapak Ibu, ini yang penting. Saya mau kita baca lagi yang poin yang kedua. Kenapa kita disuruh memperhatikan pada waktu kita ke rumah duka? Kenapa kita kemudian supaya ada refleksi, ada evaluasi dari hidup kita. Nah yang kedua nih Bapak Ibu, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Hal yang kedua dan yang terakhir dari poin kebenaran firman Tuhan yang ingin saya ajak untuk kita renungkan pada siang hari ini, bahwa saat kita hidup, tadi yang pertama, hidup kita di dunia ini terbatas, ya Bapak Ibu. Yang kedua, saat kita hidup bagi Tuhan
dan memberi buah dalam kehidupan. Ini yang penting. Jadi pada waktu kita menyadari bahwa hidup kita ini terbatas, oleh karena hidup kita terbatas, nah untuk kita yang masih hidup, saat dipercayakan oleh Tuhan masih hidup, mari kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita hidup memberi buah. Biarlah kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang memberi arti bagi banyak orang, sehingga orang akan memuliakan Tuhan kita. Bapak Ibu, saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh Martin Seligman. Dalam bukunya yang berjudul Authentic of Happiness, bagaimana dia kemudian berkata, apa sih itu sebuah kebahagiaan? Apa sih tujuan daripada kehidupan? Itu kesimpulan daripada buku itu. Martin Seligman kemudian bilang begini, ternyata orang itu ada 3 level kehidupan. Setelah dia lakukan survei, ketika kemudian dia perhatikan, dia ambil kesimpulan bahwa ada 3 level kehidupan manusia. 3 level kehidupan yang manusia. Yang pertama adalah orang yang punya prinsip kehidupan itu hidup bagi kesenangan diri sendiri. Wah, yang pertama, orang yang level kehidupannya hidup bagi kesenangan diri sendiri. Apa maksudnya hidup bagi kesenangan diri sendiri? Orang pada level ini, Bapak Ibu, kehidupannya dia nggak mau pusing, yang penting happy. Makanya namanya level kehidupan ini adalah level hidup bagi kesenangan diri sendiri. Pokoknya dia yang penting happy. Apapun dia nggak mau susah, apapun yang terjadi dia maunya happy. Hidupnya hura-hura. Ketika dia cari uang, dapat uang, pokoknya fokusnya untuk kesenangan dirinya sendiri, kesenangan dunia ini. Tapi Martin Seligman bilang justru level ini merupakan level kehidupan yang paling bawah. Nah, kemudian Martin Seligman lanjutkan, ada level kedua nih. Nah, tahukah Bapak Ibu, di level yang kedua ini, level tengah-tengah, orang banyak ada di level ini. Apakah level yang kedua? Level kedua, Martin Seligman bilang ada orang di level yang kehidupan baik atau good life. Apa itu good life atau kehidupan baik? Maksudnya begini, orang-orang di level ini punya prinsip kehidupan yang penting semua baik-baik saja. Gak ada masalah. Keluarga baik-baik, usaha baik-baik, pekerjaan baik-baik. Kalau dia jadi dalam pelayanan baik-baik, kemudian dia akan berkata, sudah cukup, yang penting semuanya baik-baik saja. Tapi Martin Seligman bilang itu level yang biasa-biasa, level rata-rata. Martin Seligman bahkan bilang bukan itu level yang sesungguhnya tujuan Tuhan menciptakan. Masih ada level yang lebih tinggi. Wow, saya waktu baca buku ini saya berpikir, wow, ada level yang lebih tinggi daripada kehidupan yang sepertinya udah baik. Coba kita evaluasi, kita di level yang mana nih? Apakah kita ada di level yang ketiga yang kata Dr. Martin Seligman ini adalah level yang sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yang ketiga adalah sebuah level kehidupan yang hidup yang memberi arti atau meaningful life. Inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kehidupan kita memberi arti bagi banyak orang. Itu yang dikatakan oleh Matius. Kita masih ingat sebenarnya firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 16. Bapak Ibu boleh baca di situ. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Bapak Ibu, ini adalah level kehidupan yang Tuhan inginkan. Bahwa memang ketika kita hidup, tujuan Tuhan adalah kehidupan kita menyatakan kemuliaan Tuhan, memberi arti. Karena itu lewat ibadah pemakaman pada saat ini, Bapak Ibu, saya tahu keluarga yang ditinggalkan mungkin sedih dengan dipanggilnya Bapak Budi yang terkasih. Tapi Bapak Ibu, saya ingin memberikan suatu penghiburan bagi Bapak Ibu. Duka cita, ya, pengharapan yang ada di dalam duka cita yang ada, Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan tema kita, pengharapan dalam duka cita, bahwa Bapak Budi yang sudah dipanggil Tuhan, dia panggil dalam keadaan diberkati Tuhan, dia panggil dalam keadaan ada di dalam Tuhan, ada kekekalan bagi Bapak Budi. Tapi buat setiap saudara dan saya, ini juga penting, bahwa ketika kita hidup, kita jangan sekedar hidup, tapi biarlah kita hidup memberi buah. Kehidupan di dunia yang terbatas tidak menghalangi kita untuk kehidupan kita memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.